Kenapa NPD itu suka menggunakan ilmu hitam? Karena NPD itu dia hidupnya menggunakan topeng. Jadi dia untuk mengontrol korbannya, dia akan menggunakan cara yang paling minim bukti gitu. Dan salah satu hal yang paling minim bukti adalah menggunakan ilmu hitam. Karena apabila korban dikontrol dengan menggunakan ilmu hitam, si korban ini akan susah untuk membuktikannya dan susah dapat dukungan. Karena sebagian besar orang-orang di masyarakat kita ini masih menganggap tabu hal seperti itu gitu loh. Jadi korban itu akan susah aja dapat dukungan, dipercaya gitu. Jadi akan merasa sendirian jadinya gitu. Nah, ada 2 sihir yang ingin kubahas dalam video kali ini, dan itu pengalaman aku pribadi, dan apa yang kujelaskan di video kali ini itu udah aku tanyakan ke beberapa orang yang ahli di bidangnya, dan aku diskusikan ke beberapa orang yang juga mengalami hal yang sama, korban yang sama gitu, dan korban lain tuh udah ada yang berobat medis juga ke psikiater gitu kan. Jadi aku itu tipe yang ketika merasakan sesuatu, aku akan bertanya kepada yang ahlinya dan mendiskusikan ke orang yang mengalami hal yang sama gitu. Baru kalau ada benang merahnya aku simpulin gitu. Jadi aku bukan orang yang halu-haluan gitu kan. Kalau merasakan sesuatu langsung halu gitu kan. Enggak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah pelet, yang kedua adalah kontrol pikiran. Nah, aku akan bahas dari pelet dulu. Pelet ini digunakan oleh NPD, misalkan si NPD ini mengincar seorang wanita nih. Dia ini sebenarnya suka sama si perempuan ini gitu. Dia yang suka duluan gitu loh. Tapi dia ini dalam dirinya tuh nggak punya value untuk ngebuat si perempuan ini tertarik sama dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia ini tidak mau kelihatan ngejar-ngejar si perempuan ini karena dia memiliki harga diri yang tinggi gitu loh. Dia nggak mau kayak kelihatan ngejar-ngejar orang. Jadi karena dua hal tadi, dia menggunakan pelet untuk ngebuat si perempuan ini yang kelihatan ngejar-ngejar dia. Ngerti nggak? Secara logika kan dia nggak punya value apa-apa untuk membuat si perempuan ini tertarik sama dia. Dan dia yang suka duluan, harusnya dia yang ngejar duluan. Tapi dibalik sama si NPD itu dengan menggunakan ilmu hitam, pelet ini, keadaannya jadi berbalik. Justru si perempuan ini yang ngejar-ngejar dia gitu. Jadi si NPD ini akan bilang ke orang-orang, akan nunjukin ke orang-orang bahwa lihat nih, si cewek ini nih yang ngejar-ngejar aku duluan. Aduh, makanya aku terima gitu. Soalnya aku nggak enak kalau nggak nerima dia gitu. Jadi aku nih orangnya biasa aja, tapi ya emang perempuannya aja sih kecintaan, mungkin karena akunya baik gitu kan. Jadi dia tuh di awal aja udah ada niatan untuk menghinakan si perempuan yang dia incar. Kenapa? Karena pada kenyataannya dia yang harusnya ngejar-ngejar sebagai laki-laki, kok dia malah ngebalikin keadaan, dan ini adalah manipulasi. Manipulasi itu adalah ketika kenyataannya nih, kenyataannya realitanya adalah sebenarnya si NPD ini yang suka sama si perempuan ini kan. Itu kan realitanya. Tapi dibalik, orang lihatnya bahwa si perempuan ini yang kelihatan kecintaan sama si NPD ini dan ngejar-ngejar gitu. Jadi itu manipulasi. Kayak dibalik keadaan. Nah itu. Terus yang kedua adalah kontrol pikiran. Nah, kontrol pikiran ini kalau menurutku ya, kalian bisa komen di kolom komentar kalau kalian memiliki pengalaman yang sama gitu atau ada yang berbeda. Kontrol pikiran itu beda dengan hipnotis. Kalau kontrol pikiran itu si korban itu sadar dengan apa yang dia lakukan tapi tidak bisa melawan. Nah, kalau korban sampai kena sihir ini, apalagi dikontrol 100%, itu nggak akan bisa ngelawan. Contoh ya, contoh kasus, misalkan si korban ini memiliki support system, seorang perempuan misalkan. Nah, kan kita udah tahu dan sepakat ya bahwa NPD itu paling benci apabila korban ini punya support system, karena dia tidak mau si korban dia ini punya pengaruh positif dari support systemnya, dan dia ini tidak mau si korban ini bersatu dengan support systemnya karena takut ngeberontak gitu loh.
dan ngelawan dia balik. Jadi pasti NPD itu akan mensingkirkan support system dari si korban itu duluan. Nah, apabila si NPD ini menggunakan sihir jenis ini, kontrol pikiran ini kepada korban, dan korban ini misalkan 100% nih dikontrol sama si NPD pikirannya, itu dia bisa untuk menyakiti si support system dari si korban ini menggunakan raga si korban itu sendiri. Dia akan gampang banget untuk ngehancurin orang. Beneran. Misalkan nih, harusnya kan support system dari si korban ini kan si perempuan ini. Misalkan si perempuan yang nge-support ini. Terus orang-orang kan ketika melihat dia lebih bahagia, fisiknya berubah gitu kan, lebih ceria gitu kan. Itu pasti bertanya siapa support sistemnya. Nah, ketika dia mau ngucapin itu dibalik, dikontrol pikirannya untuk tidak mengakui bahwa si perempuan ini support sistemnya. Dan justru ekstrimnya adalah si pelaku ini mengebuat si korban ini mengakui perempuan lain yang ada eh, tidak ada hubungannya, tidak ada andil dalam mensupport dia untuk bilang bahwa ini nih yang nge-support aku gitu. Pastinya si perempuan yang diakui itu pasti juga dikontrol pikirannya sama si NPD gitu. Karena kan kalau orang tiba-tiba diakui menjadi support system kan pasti bingung, hah, kenapa aku nggak ngerasa nge-support kamu kok, pasti gitu kan. Tapi ini kayak sama-sama dikontrol gitu, jadi sama-sama nggak bisa ngelawan gitu. Akhirnya support system yang asli merasa tersakiti karena kayak merasa nggak dianggap. Karena yang diharapkan dari si NPD adalah agar si support system ini pergi sendiri karena sudah dicoba untuk disingkirin, misalkan disantet untuk dibunuh, dikatain, diejek-ejek gitu kan. Enggak mau pergi, support sistemnya ini kuat banget gitu loh untuk nge-support si korban ini. Akhirnya menggunakan raga si korban ini sendiri untuk menyakiti si support system ini. Tujuannya ya agar supaya si support system ini mundur. Itu bisa kejadian kayak gitu. Bisa. Jadi kayak dikontrol pikirannya untuk ngenyakitin support sistemnya gitu, dan dia disuruh untuk mengakui perempuan lain menjadi support sistemnya, perempuan lain yang dipuji-puji orang gitu, perempuan lain yang dia puji-puji, dan perempuan itu juga dikontrol agar enggak mengatakan yang sebenarnya gitu, iya 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 aja gitu. Jadi kayak sama-sama jadi boneka. Nah, itu bisa nggak dilawan? Bisa, tapi resikonya bisa gila si korban gitu. Jadi benar-benar harus diobatin si korban itu, harus pelan-pelan dibuangin kontrol-kontrol sihirnya gitu. Itu kan semacam istilahnya gini, kalau misalkan aku jelasinnya tuh si korban itu kayak penuh rantai gitu badannya oleh sihir itu. Sebanyak apa si pelaku ngirim kontrol pikiran itu kepada korban, sebanyak itu juga rantainya gitu. Jadi rantainya itu harus dilepas satu-satu gitu, satu-satu 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 agar si korban ini lebih bebas untuk uh, mengontrol dirinya sendiri. Dan itu nyata terjadi, dua sihir itu nyata terjadi di kehidupan aku gitu. Gitu sih.